Salam. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-277 diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, yaitu tanggal 3 Oktober, dengan perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebagai nas kita dalam ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 sampai dengan 18. Perikop Paulus membela pelayanannya. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Amsal pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7. Nasihat Raja Salomo. Sebagaimana yang sudah kita tetapkan, pedoman kita selama bulan Oktober dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dijabarkan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi, ibadah sejati adalah hidup kita sebagai persembahan hidup. Itulah ibadah sejati. Jadi hidup kita sebagai persembahan hidup dan benar. Itulah ibadah sejati. Perikop hari ini adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Apa maksud 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ini? Bahwa penderitaan Yesus Kristus adalah sebagai teladan. Penderitaan Kristus dijadikan teladan bagi umatnya, menunjukkan pentingnya sikap sabar dan pengorbanan dalam menghadapi kesulitan. Jadi di sini ditekankan pentingnya sikap sabar dan pengorbanan dalam menghadapi kesulitan, supaya bisa berakhir dengan sempurna. Kalau kesulitan itu kita hadapi dengan stres atau tidak sabar, maka itu bisa menjadi beban berat bagi kita. Tapi kalau kita tak selesaikan dengan sabar, ya, itu bisa menjadi penyelesaian terbaik dan juga sedikit
berkorban, atau mungkin banyak juga berkorban demi kebaikan. Ya, itu adalah merupakan kewajiban, seperti dikatakan oleh Raja Salomo, ya, lebih baik harta sedikit takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi cemas. Nah, ini juga kalau kita memang misalnya memperebutkan karena harta sehingga kesulitan itu tidak bisa kita selesaikan dan menghambat kita menjadi pewaris kerajaan surga, kita korbankan demi kebaikan kita. Nah, kemudian sikap sabar dan pengorbanan dalam menghadapi kesulitan, ya, hal ini mengajak setiap orang percaya untuk mengikuti jejak Kristus yang rela menderita demi keselamatan umat manusia. Jadi keteladanan itu, ya, melihat sikap sabar dan pengorbanan dalam menghadapi kesulitan, seperti, ya, setiap orang penting untuk mengikuti jejak daripada Kristus yang rela menderita. Coba kita lihat waktu Yesus Kristus di kayu salib, begitu sabar, bahkan memberkati, ya. Kenapa saya katakan dia memberkati? Dia masih berdoa kepada Tuhan Allah, ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi Yahudi yang memukul dia, yang menusuk dia, yang mau menyiksa dia, dia doakan, ampunilah mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Wah, inilah kesabaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan, ini patut kita contoh keteladanan yang ada pada diri Yesus. Nah, kemudian supaya kita yang sudah mati terhadap dosa hidup bagi kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu diselamatkan. Nah, itulah, jadi dengan pengorbanan Yesus itu kita beroleh hidup yang kekal. Apa pengorbanannya itu? Dia mati, kemudian bangkit kembali. Ini teladan bagi kita bahwa kita pun tidak ragu lagi seperti itu. Kita mati, ya, mungkin rest in peace, mungkin berpuluh-puluh tahun, tapi itu dibuktikan oleh Yesus. Dia mati hanya 3 hari dalam kubur dan bangkit kembali seperti itu. Ini adalah merupakan contoh bahwa kita pun seperti itu, bangkit kembali, ya. Jadi sebagai teladan. Nah, ayat ini menegaskan bahwa penderitaan Kristus adalah sebuah pengorbanan yang besar demi keselamatan umat manusia. Dengan memikul dosa kita, Yesus menunjukkannya cinta dan komitmennya, serta mengajak setiap orang percaya untuk meneladani sikap sabar tersebut. Jadi sebagai role model kita meneladani sikap Yesus yang sabar. Itu yang merupakan himbauan bagi kita semua, mengikuti sikap Yesus yang penuh dengan kesabaran. Dan pengasihannya dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Penderitaan yang dialaminya memberi kita contoh, ya, bagaimana seharusnya kita bersikap, ya, dalam situasi yang sulit.
yaitu dengan tetap berpegang pada kebenaran dan mengandalkan kasih Allah. Jadi dalam situasi yang sulit apapun yang kita hadapi, kalau kita mengandalkan kebenaran dari Allah, itu akan berakhir dengan mulus dan baik. Nah, kemudian bagaimana sikap kita dengan adanya keteladanan daripada Tuhan Yesus, rela berkorban di kayu salib demi menyelamatkan umatnya. Sebab kalau Yesus tidak mati, tidak ada contoh bagi kita. Mungkin kita semua ragu dalam kematian, tapi itu dicontohkan. Dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Inilah kemenangan, ya, bahwa hidup yang kekal itu ya seperti itu. Sebab kalau orang tujuannya mati setelah mati, itu dikuasai oleh iblis. Tapi kalau orang, ya, tujuannya hidup setelah hidup, itulah dikuasai oleh Roh Allah. Nah, kita semua mengharapkan hidup setelah kehidupan sekarang, bukan kematian setelah kehidupan sekarang. Jadi kematian bukan perjalanan akhir bagi kita, tetapi itu adalah untuk menjadi jalan menuju life after life. Jadi kalau kita umat Kristen hanya dikatakan rest in peace, beristirahatlah dengan damai. Itu kira-kira, ya. Nah, kemudian kita membaca dari bacaan pagi, ambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai dengan 18. Apa maksud perikop ini? Paulus membela pelayanannya. Ini sudah berturut-turut 3 hari bahwa Paulus membela pelayanannya. Pertama dikatakan, dia setiap berhadapan dengan umat selalu lemah lembut, ya, dan tidak dengan kasar. Tapi kalau dia mengirim surat, dia sangat tegas menyampaikan surat kepada jemaat, ya, yang ada di Korintus. Nah, pada saat ini Rasul Paulus menekankan pentingnya untuk tidak membanggakan diri dengan orang lain, serta mengingat bahwa kekuatan dan pengajaran yang dimiliki berasal dari Tuhan. Nah, jadi kemarin kita mengatakan bahwa Paulus mendapat otoritas dari Tuhan, menerima kuasa dari Tuhan. Nah, sekarang Paulus menekankan pentingnya untuk tidak membanggakan diri dengan orang lain. Tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak ada kesombongan rohani, tapi tetap berdasarkan firman Tuhan. Nah, serta mengingat bahwa kekuatan dan pengajaran yang dimiliki berasal dari Tuhan. Nah, itu dikatakan kemarin, otoritas dari Tuhan memberikan kepada Paulus dalam hal pemberitaan firman Tuhan, karena dia langsung diperintahkan Yesus, beritakan firman-Ku. Waktu dia ditangkap oleh Yesus, ya, pada saat dia berada menuju kota Damaskus, dia mau menerima surat menganiaya orang Kristen, tapi Yesus mengatakan, Paulus, Paulus, kenapa kau sakiti saya?
kata Yesus. Sehingga dia langsung sujud dan matanya buta, ya, kita lihat. Dan itu disembuhkan oleh Ananias, dia berdoa, ya. Nah, jadi Paulus memang patut menerima otoritas karena sudah berhubungan langsung dengan Tuhan. Dia mengatakan punya otoritas. Nah, sekarang dia katakan jangan membanggakan diri. Tidak membanggakan diri. Nah, pesan ini mengajak kita untuk fokus pada panggilan dan tugas yang diberikan oleh Allah, ya. Bukan berusaha mencari, ya, penilaian dari manusia. Jadi bukan supaya dipuji oleh orang, bukan. Tidak mau berbangga diri, tapi dia tetap dengan rendah hati, sesuai dengan panggilan yang ada padanya. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia tidak membanggakan diri di luar batas yang ditentukan, yaitu apa yang telah dilakukan melalui Allah. Jadi parameternya tetap adalah apa? Pesan Tuhan. Semua berdasarkan pesan dari Tuhan Allah sebagai punya otoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, hal ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Jadi kuncinya rendah hati dan tetap melayani Tuhan, ya, apapun yang akan kita lakukan. Dalam rangka melayani, kita harus tetap memperhatikan tujuan, ya, dan misi yang telah ditetapkan. Apa misi yang telah ditetapkan? Waktu Yesus mau naik ke surga, pergilah ke seluruh dunia, baptislah semua mereka dengan nama Tuhan Yesus dan Allah Bapa, dan beritakan kabar baik bagi semua umat manusia. Itulah perintah terakhir waktu Yesus mau naik ke surga. Jadi itulah misi yang dikatakan di sini, ya. Jadi dalam rangka melayani, kita harus tetap memperhatikan tujuan dan misi yang telah ditetapkan serta tidak terjebak dalam kompetisi dengan rekan-rekan kita, karena tidak layak bagi kita untuk membanggakan diri. Jadi tidak ada istilah di sini, wah, nanti dia lebih dihormati, dia lebih hebat. Tidak. Semua berjalankan tugas atas panggilan dan tidak ada membanggakan diri dari seseorang. Tetap rendah hati. Nah, kemudian di ayat 12 dikatakan bahwa menjelaskan bahwa fokus utama adalah pada Tuhan. Jadi fokus kita adalah pada Tuhan, bukan pada diri sendiri, ya. Nah, ketika kita mencari pujian dari Allah dan melayani sesuai dengan yang Dia inginkan, kita akan menambah berkat dan sukacita yang sejati. Nah, itulah kalau kita, ya, sesuai dengan ajaran Allah, dibanggakan, dan memang itu akan menerima berkat dari Allah. Besar upahmu dalam pemberitaan firman Tuhan yang benar dari Tuhan Allah sesuai dengan panggilan kita. Nah, kemudian dikatakan
semoga kita dapat mengalami panggilan hidup kita, dan semua dapat menjalani panggilan hidup kita dengan penuh semangat dan setia atau kesetiaan selaras dengan rencana Allah yang baik bagi setiap kita. Nah, jadi di Korintus 2 Korintus ini ayat 12 ya. Karena tidak layak bagi kita untuk membanggakan diri dengan bukan ukuran kita atau untuk membangun diri dengan orang lain. Jadi jangan ukuran kita yang akan kita bawa ya supaya dipuji orang atau supaya dilihat, tidak, tapi dengan panggilan. Kemudian pesan dalam ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kerendahan hati dan menghindari perbandingan yang dapat menjerumuskan dalam kecenderungan untuk membanggakan diri. Nah, kita hindari ya yang dikatakan bahwa dalam perbandingan atau membanding-bandingkan orang, si A kok lebih baik, si Anu kok begini, kok si E. Jangan pernah kita membanding-banding. Terimalah firman Tuhan itu dengan ikhlas yang diberitakan. Tidak ada hak kita untuk menganalisa apakah yang diberikan mereka itu sesuai firman apa tidak, karena mereka otoritas memberikan firman itu adalah dari Tuhan. Itulah, disinilah kita perlu, jangan seperti orang Farisi, karena tidak sesuai dengan hukum agama. Bahkan yang tidak sunat dan sunat tidak boleh campur. Ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Sebagai manusia hargai. Kemudian masalah halal dan tidak halal, ini juga bisa membuat pertentangan. Saya kira ini juga di negara kita bermasalah. Ada halal dan ada yang tidak halal. Nah, yang tidak halal ini itu sudah pernah kita sampaikan bahwa semua binatang berkaki empat, semua binatang liar, semua binatang yang menjalar, dan semua burung ya, diserahkan kepada Petrus oleh Allah. Sembelihlah dan makanlah. Petrus menolak. Oh tidak, Tuhan, kan itu ada yang najis, ada yang tidak bisa dimakan. Allah mengatakan, apa yang sudah kukatakan tidak najis, itu adalah halal. Oh, itu sampai 3 kali ya disampaikan Tuhan Allah itu kepada Petrus. Akhirnya Petrus waktu dia ya ingin bertemu dengan Cornelius yang bukan Yahudi tapi orang Italia, seorang perwira, apa dikatakan? Ya, karena Petrus sudah mengatakan tidak ada yang halal. Orang binatang saja ya, makanan manusia tidak halal, apalagi bertemu dengan manusia, tidak ada yang halal. Jadi bagi kita tidak ada istilah oh ini kafir, ini tidak kafir. Jangan, tidak ada yang mengkafir-kafirkan. Pokoknya berhubungan dengan baik. Bahkan Yesus mengatakan, apabila orang yang bukan seiman dengan kita tapi mengerjakan, kita lihat itu sesuai dengan ajaran Yesus, wah itu teman kita, kata Yesus. Walaupun mereka belum dibaptis atau belum menjadi pengikut, belum pengikut sama-sama dengan pengikut Yesus, maka Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya, jangan mencela mereka, karena dia adalah membantu kita menjadi teman kita. Nah, tapi bagi orang yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran kita, itu musuh kita, kata Yesus. Jadi tidak dibatasi manusia itu yang berbuat baik, siapapun yang berbuat baik itu diterima oleh Tuhan. Nah, kalau gitu bagaimana dengan nasib surga? Nah, berarti dalam hal ini
adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Karena di dunia pun, walaupun mereka belum dibaptis, ya, belum pengikut Tuhan, tapi kata Yesus, kalau mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan apa yang kita lakukan, kalian lakukan, itu adalah teman kita, itu kawan kita, walaupun beda kelompok atau beda pengikut. Berarti bagaimana? Inilah yang dikatakan toleransi yang baik. Tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, 6 agama itu bergabung jadi satu. Itulah yang namanya toleransi. Jadi Yesus sudah mengatakan, apabila orang yang bukan kelompok kalian kepada murid-muridnya, tapi dia memberikan pengajaran yang sama dengan kalian ajarkan, itu adalah kawan kita, kata Yesus. Walaupun belum pengikut Yesus, itu disampaikan kepada murid-muridnya secara tegas. Karena muridnya itu mengatakan, oh itu bukan kawan kita, kenapa dia bercerita macam-macam? Ya, mungkin dia menceritakan Yesus walaupun dia belum pengikut Yesus, karena dia mendengarkan berita, ya. Namanya juga berita, itu pasti tersebar kemana-mana. Dia bisa menceritakan kepada, bukan mainnya, Yesus itu memang hebat, ya. Dia bisa menyembuhkan, terus bisa begini, bisa begini. Nah, itu sudah termasuk pemberitaan firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan itu kawan kita, ya kan? Jadi selama orang itu seide, sejalan, dan satu misi dengan kita, biarkan, walaupun dia belum menjadi kelompok kita. Nah, dengan demikian mungkin banyak, ya, teman-teman sekarang ini, ya, malu berpindah agama, namun sudah menjalankan ajaran Yesus. Ya, tidak apa-apa, silakan. Ya, semua mungkin sudah melakukan ajaran Yesus, tapi dia belum memeluk agama pengikut Yesus Kristus. Tidak apa-apa, it's okay. Jadi bagi kita sebagai umat Kristen, rangkul mereka, hargai mereka, dan itu adalah kawan kita, kata Yesus. Tapi kalau ada yang mengajarkan di luar daripada ajaran Tuhan Yesus, itu musuh kita. Nah, jadi jelas penjelasan daripada Tuhan Yesus. Nah, kemudian di sini Rasul Paulus menekankan bahwa pelayanan dan segala kemampuan yang dimiliki merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi kemampuan seseorang itu bukan atas dirinya sendiri, tapi Roh Kudus yang bekerja dan anugerah dari Tuhan. Itulah dikatakan oleh Petrus bahwa jangan membanggakan diri. Apapun yang kau miliki, talenta apapun yang kau miliki, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan kekuatan sendiri, bukan. Itu semua dari Tuhan. Nah, kemudian bukan untuk dipamerkan atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan pernah kita membanding-bandingkan pengajaran. Si A kok begini, si B begini, jangan. Atau pendeta ini cuma bisa humor, pendeta ini keras, tidak bisa. Semua yang disampaikan oleh pendeta sebagai iman hamba Tuhan, terima dengan baik. Karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, memang dalam kedagingan kita memang belum sempurna. Tapi di sini diajak kita untuk tidak mencela orang yang menyampaikan firman Tuhan dan tidak membanding-bandingkan si A, si B, si C begini, tidak. Terima dengan baik. Kalau ada yang tidak sesuai dengan firman yang diajarkan, ya kita doakan supaya dia diberikan roh untuk lebih bijak. Kalau ada yang sudah dengan tepat baik, ya kita mohon, itu adalah merupakan diberkati Tuhan. Ya. Jadi tidak membanding-bandingkan. Nah, kemudian bacaan malam di sini dikatakan adalah dari Amsal pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7.
Ini kembali nasihat dari Raja Salomo. Kemarin juga diambil dari Amsal, itu juga adalah nasihat dari Raja Salomo. Ada pesan moral dari Raja Salomo. Nah, hari ini apa yang pesan moral dari Raja Salomo? Nah, dikatakan bahwa agar dalam perikop ini nasihat Raja Salomo dikatakan bahwa Raja Salomo menyampaikan pentingnya hidup dalam kebijaksanaan, kejujuran, dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Jadi Raja Salomo menekankan dalam nasihatnya di sini dalam pasal 19 ini ayat 1 sampai 7, pentingnya dikatakan adalah kebijaksanaan dan kejujuran dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Jadi kebijaksanaan, kejujuran, hubungan yang harmonis. Nah, kadang-kadang sulit kita tempuh, sulit berbuat jujur, karena masih ada belenggu-belenggu yang meliputi atau yang membentengi kita, sehingga kadang-kadang sulit berkata jujur. Tapi kalau belenggu-belenggu itu semua sudah kita hilangkan, maka kita bisa bicara apa adanya. Itu adalah kebijaksanaan dari Allah. Hikmat adalah anugerah dari Tuhan. Maka Salomo meminta, bukan dia minta kekayaan, tetapi kebijaksanaan yang diminta kepada Tuhan, agar dia bijak dalam memimpin bangsa Israel yang begitu kompleks dan begitu banyak dan rumit, mulai dari perpindahan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, dan juga setelah berada di tanah Kanaan. Dalam kita lihat sejarah dari raja-raja, perpindahan dari raja ini, kemudian pada waktu Tuhan Allah memimpin langsung, kemudian Israel meminta raja kepada Samuel. Nah, jadi Salomo melihat itu, pentingnya kebijaksanaan, kejujuran, dan harmonisasi hubungan sesama manusia, khususnya untuk Tuhan. Nah, kemudian Raja Salomo menekankan bahwa orang lebih baik hidup dalam kesederhanaan dengan integritas daripada memiliki banyak harta tetapi tidak jujur. Jadi orang lebih baik hidup sederhana dan punya integritas. Apa itu integritas? Sesuai kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan itu dilakukan. Apa yang dilakukan itu yang dikatakan. Jadi di sini mengutamakan integritas, dan pentingnya kebijaksanaan, kejujuran, dan harmonisasi. Nah, kemudian dalam kesederhanaan, dan punya integritas, itulah yang menyenangkan hati Allah. Nah, dalam ayat tersebut Salomo mengingatkan bahwa kebodohan dapat membawa pada kerugian dan kehampaan. Nah, sedangkan hikmat
dan pengertian membawa kepada berkat. Dalam emotional intelligence sering dikatakan, kapan orang bodoh menjadi pintar? Kemudian, kapan orang pintar menjadi bodoh? Dalam emotional intelligence, Daniel Goleman mengatakan bahwa apabila orang pintar menjadi bodoh adalah ketidakmampuan dia mengelola emosionalnya dengan baik. Tidak ada penguasaan diri, artinya emosional yang meledak-ledak dan tidak menguasai diri. Itulah orang pintar bisa menjadi bodoh. Dan kemudian, kapan orang bodoh menjadi pintar? Sebaliknya, kemampuan dia mengelola emosionalnya dengan baik, sehingga dia dapat menguasai dirinya untuk tidak terbawa arus atau tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Dia adalah dia dalam situasi apapun, senang, susah, bahagia, tidak berubah. Itulah yang dikatakan orang bodoh bisa menjadi pintar dan orang pintar bisa menjadi bodoh, sesuai dengan buku Emotional Intelligence dari Daniel Goleman, ya. Nah, kemudian dalam ayat tersebut Salomo mengingatkan bahwa kebodohan tadi bisa membawa kerugian dan kehampaan, ya, karena tidak mampu menguasai emosional dan tidak biasa menguasai diri. Itu mendatangkan kerugian dan kehampaan. Adanya sesuatu yang tidak beres, yang tidak sinkron. Tetapi hikmat dan pengertian itu membawa berkat. Maka jadilah berhikmat. Maka dikatakan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, hikmat itulah yang membawa permusyawaratan itu, yang bisa membawa keadilan bagi sesama. Tanpa orang berhikmat, keadilan tidak bisa akan dicapai. Itulah pentingnya kata Salomo di sini adalah perlunya hikmat dan pengertian untuk membawa berkat. Nah, kemudian ia juga menunjukkan bahwa kekayaan, ya, yang tidak disertai kejujuran dapat mengakibatkan kesengsaraan. Walaupun orang kaya raya, banyak harta, tapi tidak jujur dalam menjalankannya, itu bisa kita lihat menjadi kesengsaraan pada dirinya. Bisa berakibat apakah pada keluarga atau anggota, ya, kelompoknya, itu bisa membawa kesengsaraan apabila kekayaan itu diperoleh secara tidak jujur, ya, seperti korupsi, ya, itu memperoleh harta dengan tidak jujur. Akibatnya apa? Penjara. Orang sudah bekerja dia sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri, entah berapa lama sudah dihormati. Tapi kok kenapa pada setelah dia pensiun masuk penjara? Inilah yang dikatakan itu, bahwa punya harta tapi tidak dijalankan dengan kejujuran, bui menanti dia. Ini diingatkan oleh Raja Salomo. Nah, selain itu Salomo menyoroti, ya, pentingnya memiliki hubungan baik dengan orang lain.
Karena ya, persahabatan yang sejati dan kasih sayang dapat mengatasi berbagai kekurangan. Jadi hubungan baik dengan orang bisa diatasi dengan baik. Contoh, ya, tetangga. Kalau kita tidak pernah bergaul dengan dia, pas kita mau masak, tidak ada garam. Bagaimana jadinya makanan tanpa garam? Kita pergi ke tetangga. Pak, Bung, Eda, kata orang Batak, minta dong garamnya dulu, nanti kami akan ambil. Oh iya, ini ambil, bawa secukupnya, jangan sampai kurang. Tuh. Bisa mengatasi kekurangan. Itu contoh konkret kecil ya. Jadi kalau kita berkawan dengan baik, itu bisa. Coba kalau kita tidak ngomong dengan tetangga, tidak pernah bicara, kita kekurangan, bagaimana kita menyampaikan? Udah, jalankan. Kita makanlah makanan itu tanpa garam, ya. Karena kita nggak bisa bicara, tidak ada hubungan baik dengan tetangga, sulit. Nah, maka di sini dikatakan adalah menunjukkan, menyoroti bahwa memiliki hubungan baik dengan orang lain, karena persahabatan itu yang sejati dan kasih sayang dapat mengatasi berbagai kekurangan. Di saat kita butuh, orang lain bisa membantu. Di saat orang lain butuh, kita bisa membantu. Itulah dikatakan hubungan yang harmonis dengan sesama. Nah, kemudian ayat 7 juga menunjukkan bahwa teman sejati dapat membawa kedamaian dan sukacita, di mana ya banyaknya sahabat yang kita miliki itu memang tidak selalu menjamin kebaikan dalam hidup kita. Tapi kalau tidak ada sahabat, itu lebih berbahaya. Memang tidak semua sahabat itu menjadi bisa yang kita andalkan, tapi kita lebih rugi kalau kita tidak punya sahabat. Nah, jadi tetap bersahabat, namun pandai-pandai diri membawakan diri kepada sahabat. Mana sahabat yang bijak, mana sahabat yang berhikmat, mana sahabat yang memang bisa membangun hubungan. Atau ada sahabat yang selalu menggerogoti atau selalu mengeluh tapi tidak pernah membantu. Nah, ada juga. Nah, makanya dikatakan ya, tidak selalu menjamin kebaikan dalam hidup kita. Artinya kita siap untuk itu. Tapi ya, lebih parah kalau kita tidak bersahabat. Ya seperti tadi, kita butuh garam, kita tidak bisa ngomong dengan tetangga. Ya, kita belum pergi ke pasar. Bagaimana? Nah, itulah dikatakan pentingnya harmonisasi hubungan dengan tetangga. Nah, dengan demikian nasihat-nasihat ini mengajak kita untuk selalu ya mengedepankan kebijaksanaan dan integritas dalam setiap tindakan, serta menjaga hubungan positif dengan orang lain. Jadi kesimpulannya dikatakan di sini adalah kita selalu mengedepankan kebijaksanaan dan integritas. Kebijaksanaan itu adalah kita berhikmat. Integritas itu adalah sesuai kata dengan perbuatan dalam menjaga hubungan positif dengan orang lain. Nah, kemudian dalam Amsal 19 ayat 1, lebih baik katanya seorang hidup dalam kemiskinan ya, tetapi ya dengan integritas ya dalam
dalam pada seseorang, ya, yang mempunyai lebih curang tetapi bodoh. Nah, jadi lebih baik seorang yang hidup dalam kemiskinan, nah, tetapi dengan integritas, daripada seseorang, ya, yang mempunyai, ya, bibir curang tetapi bodoh. Nah, jadi bibir curang itu suka cuap-cuap, suka memblame, suka menggunjing, dan selalu menyalahkan orang lain. Nah, lebih baik, kata Raja Salomo, adalah dalam kemiskinan tetapi dengan integritas yang tinggi, daripada bibir curang yang selalu mendebarkan kebodohan. Nah, kemudian kalau kita serahkan kepada Tuhan, ada doa kita, yaitu, Tuhan, tolonglah saya untuk selalu hidup dalam kebijaksanaan dan integritas, serta, ya, menjaga hubungan baik dengan sesama, ya, bukan hati saja untuk menerima nasihat dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mengajak hubungan yang baik dengan seseorang, ya, membuka hati dan menerima nasihat. Jadi kita terbuka kepada semua orang. Inilah pesan daripada firman Tuhan pada hari ini, dimulai tadi dalam perikop pertama, yaitu penderitaan Kristus sebagai teladan. Patut kita contoh, karena itu adalah role model kita. Nah, kemudian Paulus juga tetap membela pelayanannya sebagai fokus pada firman Tuhan dan tidak membangga-banggakan diri dan tidak membanding-bandingkan pelayanan, tetap sesuai dengan panggilan Tuhan. Kemudian nasihat Raja Salomo terakhir dikatakan, kita harus membangun hubungan yang baik, kebijaksanaan, kejujuran, dan punya integritas dalam membina hubungan dengan sesama. Berbaiklah dengan tetangga, dengan siapapun yang kita miliki. Nah, sehingga saya katakan, kekayaan dan kemiskinan tidak bisa diukur dengan banyaknya harta, tetapi ditentukan oleh pergaulan. Nah, kemudian sasaran kita meyakinkan diri sendiri, meyakinkan orang lain bahwa kita temannya, dan meyakinkan Tuhan kalau kita adalah anak Allah. Itu. Nah, sehingga keyakinan adalah kunci segala-galanya. Haporseon mido paluahoko. Inilah kata Yesus setiap dia mengobati orang. Imanmu yang menyelamatkanmu. Karena kau cinta dengan Yesus, maka dia diselamatkan. Semoga firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita.